Rencana ke Gunung Maruyung. Gunung Maruyung menjadi tempat misteri yang sampai saat ini mempunyai aura magis. Akan tetapi, sudah banyak orang yang mencoba masuk ke dalam gunung tersebut, tak pernah keluar. Entah bagaimana bisa tersesat, padahal selalu membawa kompas ataupun peluit untuk memberikan arah bagi petualangan gunung. Namun seakan-akan takdir tak bisa berkutik dari genggaman pohon atau akar yang mengikat kaki seseorang, hingga saat ini tak ada seorang pun yang bisa keluar dari sana. Dan saat ada seorang gadis yang mempunyai keberanian yang kuat, dia mencoba masuk ke dalam gunung tersebut, tapi ditentang oleh orang tuanya. Daripada kamu mendaki gunung yang sudah diketahui mempunyai aura yang magis, mendingan kamu selesaikan urusan kuliah kamu dulu. Papa nggak ngelarang kamu, tapi fokus kuliah dulu, ucap seorang lelaki parubaya. Tapi ayah, Gisel sudah menyelesaikan urusan kuliah, tinggal wisuda saja. Selebihnya masuk ke kampus cuma ada keperluan gak terlalu penting. Tolong ayah, Gisel minta izin buat mendaki Gunung Maruyung. Toh nanti juga ada teman Gisel yang ikut, jadi ayah nggak usah khawatir terhadap Gisel. Kalau perlu nanti bawa 100 kompas dan peluit sebanyak mungkin, ucap Gisel sambil menyatukan tangan di dadanya. Ya sudah, nanti ayah pikir ulang, tapi ayah minta sama kamu tolong urus dulu wisuda kamu, baru setelah itu ayah kasih keputusan, ucap ayah sambil mengusap wajahnya. Makasih ayah, Gisel sayang sama ayah, ucap Gisel sambil memeluk sang ayah. Perkenalkan, nama aku adalah Gisela Hussein. Aku adalah seorang mahasiswa. Bukan, karena sebentar lagi aku mau lulus wisuda. Aku anak tunggal dari pasangan Hussein Sodikin dan Maryam April. Tapi mama meninggal dunia saat melahirkan aku, jadi aku tinggal bersama ayah. Aku bangga mempunyai ayah karena sampai saat ini ayah belum pernah menikah lagi dengan wanita lain. Setiap pas ditanya selalu menjawab, dulu waktu ayah dapatkan mama kamu itu susahnya minta ampun. Kakak kamu pelit sama ayah, tapi ayah berusaha untuk mendapatkan mama kamu dan berhasil. Ayah menikahkan mama kamu menjadi istri ayah. Jadi ayah mencintai mama kamu itu tulus. Ya seperti itulah jawabannya ketika menyangkut dengan mama. Cinta papa hanya untuk mama seorang. Skip kampus. POV Gisel. Selamat siang Neng Gisel, ucap Pak Satpam sambil tersenyum. Selamat siang juga Pak, ucap gue sambil membalas dengan senyuman. Gimana kabarnya Neng? Tanya Pak Satpam. Saya baik Pak, Neng Gisel gimana kabarnya? Tanya balik. Hehehe, saya baik kok Pak, mari Pak duluan ya, ucap Gisel sambil membungkukkan badan dan dibalas dengan anggukan kepala, lalu melanjutkan perjalanan ke kelas. Ada Gisel, gimana kabarnya Gis? Tanya Angga ketika sampai di depan kelas. Gua baik, balas gua dengan nada ketus. Ketus amat Neng, lagi dapet ya? Tanya Aldo. Itu mulut minta dihajar ya? Decak gua sambil bertolak pinggar. Hehehe, bercanda kok Gis. Gimana kabar setelah skripsi? Tanya Aldo. Begini aja, ya udah gua masuk dulu ya, ucap Gisel sambil melangkah kaki ke arah pintu, namun terhalang oleh seseorang yang dia sangat benci. Pinggir, gua mau lewat, serta gua. Jalan masih lebar, makanya punya badan tuh jangan gemuk-gemuk amat. Bibirnya gampang sekali berbicara perihal gemuk kepada wanita. Dan gua hanya menyinyir dalam diam ketika musuh bebuyutan itu sedang melancarkan aksinya yang bernama Chandra. Lu pikir segini kurang kurus gitu? Lihat badan gua nih, badan segini dibilang gemuk, mata lo katarak ya? Ucap gua sambil menantang Chandra. Ya udah, makanya tinggi tuh ke atas, jangan ke samping, ucap Chandra sambil mengukur tinggi yang hanya sebatas dada di Chandra. Kalau gua pendek udah dari sana, udah awas gua mau lewat, tiap hari berantem mulu, ucap gua sambil menerobos ke arah Chandra. Siapa juga yang mau berantem sama lo? Percaya diri sekali Anda,
ucap Chandra sambil memeletkan. Oh, siapa juga yang mau berantem sama lu? Percaya diri sekali Anda, ucap Chandra sambil Siapa juga yang mau berantem sama lu? Percaya diri sekali Anda, ucap Chandra sambil memeletkan lidah ke arah, dan tanpa disangka-sangka Gisel langsung menonjok perut Chandra. Buk, buk, buk. Sekali lo ngajak gua berantem hari ini, gua potong badan lo, ucap gua sambil menunjukkan jari tengah. Ampun dah bos, masa takut sama Gisel sih, ketawa mulu sakit perut nih, ucap Aldo sambil memegang perut dia, sedangkan Angga sambil duduk di lantai dan entah dari mana mendapatkan cemilan. Lo itu ya, jadi cewek kalem dikit apa? Jangan dikit-dikit nonjok, memang perut gue terbuat dari baja gitu, tanya Chandra sambil menunjuk ke arah Gisel. Suruh siapa diajak baik-baik gak mau, giliran di kasar gak mau, situ waras, minggir sana, cap gue sambil menginjak kaki Chandra. Gue laporan nih ke papa lo ya, ancam Chandra sambil menunjuk ke arah Gisel. Silakan aja gak takut, cap gue sambil berjalan ke bangku kosong. Gisel NPOV. Udahlah bos, ngapain ganggu dia? Gak bosan apa dari SD kita ganggu dia mulu sampai sekarang, cap Aldo dengan memegang perut yang terasa sakit. Dia itu berbeda sama yang lainnya, cap Chandra. Yang bucin mah emang kayak gitu, ejek Angga. Siapa juga yang bucin sama cewek modelan kayak gitu, cap Chandra sambil mengibaskan jaketnya. Ya elah, si bos gak mau ngaku lagi. Awas aja nanti kalau Gisel sudah punya doi, jangan minta bantuan kita lagi ya bos, cap Aldo. Kalian berdua harus bantuin gue, awas aja kalau nggak sampai kalian bantuin gue, bakalan gue ajar kalian berdua, ucap Chandra sambil melototkan mata ke arah mereka berdua. Anjir. Ampun panjaku, ucap Angga sambil menggoyangkan badan. Ya, lu jadi manusia, si bos lagi serius malah joget, ucap Aldo sambil menggeplak kepala Angga. Biasa aja dong, si bos juga nggak sewot, jadi kenapa lo yang sewot, tanya Angga. Netizen maha benar, ucap Aldo dan dibalas dengan kegahan dari Chandra. Bos santai aja, kita mah teman baik, jadi bantuin, asalkan ada makanan buat sobo, ucap Angga sambil cengar-cengir. Perut karet lo mah jadi orang, ucap Aldo. Lo itu ada masalah apa sih sama gua, sirik mulu, tanya Angga sambil mendelik mata ke arah Aldo. Kagak ada kerjaan iri sama lo, ucap Aldo. Idih, jadi manusia gak mau jujur, iri bilang bos, ucap Angga. Terserah kalian, gue mau duduk dulu, ucap Chandra sambil melangkah kaki ke arah kursi yang kosong. Untung sahabat dari kecil ya, kalau bukan udah gua gorok tuh lehernya, ucap Angga. Emang berani gitu, diancam singkir tak banting aja lo sampai nangis, terus apa kabar yang digorok bisa digorok? Anjir. Emang berani gitu, diancam skincare tak banting aja lo sampai nangis, terus apa kabar yang digorok bisa jadi lo gantung diri sebelum dipenjara, ucap Aldo. Sialan lo, ya wajar lah gua nangis karena skincare itu mahal bro, susah dapat, ucap Angga. Lo aja jadi cowok yang cengeng dari sana, ucap Aldo sambil meninggalkan Angga dengan kesal.